Seberapa besar uang yang pernah dikelola oleh Pak Sandi? Di saat puncaknya kami mengelola 10-12 miliar dolar. Wow, bagaimana cara Bapak mengelola uang segitu banyaknya, Pak? Saya mengedepankan 3D ini. Apa itu, Pak? D yang kedua tuh dan D yang ketiga ini yang paling penting. Ekonomi sekarang kan lagi seret banget. Apa yang bisa dilakukan oleh mungkin yang nonton ini sekarang, Pak, untuk mendapatkan income tambahan? Kita invest di diri kita dulu sendiri. Yang kedua, ya buka networking lah. Dan terakhir, nggak perlu kita langsung pikirkan posisinya, uangnya, tapi yang penting bergulir aja gitu. Berarti Bapak masih percaya Indonesia Emas 2045? Sangat percaya. Sangat percaya. Selama dalam 5 tahun ini kita lakukan perubahan yang fundamental. Dan kayak gimana tuh, Pak, contohnya, Pak? Pertama, invest in infrastructure. Yang kedua, invest in your people, SDM. Dan yang ketiga, invest in institutions. Anti korupsi itu penting banget. Apakah memang bisa bahwa korupsi di Indonesia ini benar-benar hilang, Pak? Bisa dong. Langkah konkretnya apa sebenarnya, Pak, yang bisa dilakukan? KPK diperkuat, kejaksaan diperkuat, kepolisian diperkuat, pemerintahan yang transparan dan kolaboratif. Apakah ada peluang buat Pak Sandi kembali lagi ke politik? Per hari ini nggak ada. Kalau per bisa jadi presiden, Pak? Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Pak Sandi, suatu kehormatan nih, Pak. Aduh, saya didatangin oleh Pak Sandi di podcast nih, bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Sandi langsung di sini. Terima kasih Sam udah ngundang, dan justru saya yang bangga bisa hadir di studionya dan dihadiri oleh timnya. Apa kabar? Iya. Ini pertama kali nih Pak kayak gini, Pak. Bener. Hari libur mereka masuk nonton podcast kayak gini. The Sam Show. Ya, semoga bisa berbagi dengan teman-teman semua lah. Hari ini saya pengen belajar banyak dari Pak Sandi. Sama, saya juga ingin belajar banyak dari Sam. Karena dari matriks kesuksesannya ada yang Sam bisa ngunggulin saya. Cepat. Oke, Pak. Tapi sebelum itu, Pak, saya flashback sedikit, Pak. Di tahun 2021 sebenarnya kita bareng-bareng loh, Pak, di webinar ini, Pak. Oh, waktu lagi COVID ya? Yes. Karena saya lulusan US, Pak Sandi juga, jadi kita waktu itu sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Ini dulu kita ada kerjasama Sam sama USG dan diteruskan sampai sekarang. Iya. Kita ada beasiswa dan pengiriman beberapa anak-anak Indonesia untuk ke luar negeri, ke universitas di luar negeri. Ini 2021. Terus 2023, Pak, saya interview Pak Sandi. Waduh. Di Kementerian Parekraf pada saat itu, Pak. Waktu itu datang ke podcast saya ya kalau gitu ya. Wonderful Indonesia, atau sempat stop by di bawah? Sempat waktu itu ada sama TikTok, jadi ada beberapa kreator yang sempat tanya jawab sama Pak Sandi. Kalau Pak Sandi ingat, ada yang tanya makanan, ada yang tanya apa. Itu di kantor saya kalau nggak salah ya. Benar. Nah, jadi setiap 2 tahun sekali, Pak, sebenarnya kita ketemu, Pak. 2021. Dan ini 2 tahun lagi setelah ini 2025. 2025. Alhamdulillah. Cuman yang kali ini lebih panjang nih obrolan kita, Pak. Seru banget. Oke, baik, Pak. Saya mulai dengan pertanyaan pertama, Pak. Pak Sandi sekarang kalau boleh tahu ya, Pak, seberapa besar uang yang dikelola oleh Pak Sandi atau pernah dikelola oleh Pak Sandi? Pernah mungkin ya, karena saya kan 10 tahun di politik pemerintahan ini kan saya resign dari perusahaan yang saya dirikan, dan saya waktu itu nggak ingin mencampur adukan perpolitikan dan perdagangan kan, karena nanti kita mempolitikkan dagang dan memperdagangkan politik. Jadi saya waktu itu fokus, saya resign dari semua posisi saya di perusahaan, ada 18 posisi, termasuk CEO, dan di saat puncaknya kami mengelola lebih dari AUM ya, asset under management itu sekitar mungkin di total ada 10-12 miliar dolar. Wow. Dari AUM kita pada saat itu ya. Dan sekarang ini udah berkembang banyak karena kita juga anak-anak muda yang melanjutkan pekerjaan saya waktu itu, anak-anak pinter. Ini bisa mengembangkan lebih besar lagi asset under management ya, kalau diagregasi ya. Tapi sekarang ini saya mulai dari nol lagi nih. Karena saya pasca tugas di pemerintahan tahun 2024 yang lalu, Oktober kan saya pamit dari pemerintahan, dari perpolitikan. Dan saya
kembali lagi membangun usaha, mulai lagi sebagai investor pemula, dan juga mulai memberikan waktu yang lebih banyak sebagai mentor dan juga advisor. Jadi per hari ini mungkin baru awal banget, yang dikelola masih belum signifikan, tapi saya alhamdulillah berbangga bisa memberikan peluang kerja. Target saya di tahun pertama itu sekitar 30.000 lapangan kerja. Wow. Dari investasi-investasi kita, dan bagaimana membangun trust lagi. Karena waktu dulu trust itu udah nempel sama saya sebagai pengelola pendanaan, assets, karena saya sebagai seorang CEO kan. Ya. Terus saya masuk ke politik 10 tahun menghilang. Bisa gak saya earn the trust back? Dan alhamdulillah banyak yang klien-klien lama, investor-investor yang lama bilang, wah kalau Sandi balik percaya deh. Dan ini saya mulai baru lagi. Ada partner-partner lama seperti Pak Edwin. Kalau Pak Rosan kan udah di pemerintahan, itu nyerahkan usahanya ke saya untuk dilanjutkan gitu. Dan investasi-investasi yang di luar daripada investasi utamanya. Tapi Pak, saya penasaran aja, kenapa nggak balik lagi ke perusahaan lama? Kenapa harus mulai dari baru lagi, Pak? Saya percaya satu mantra yang selalu saya bilang bahwa life is a one way ticket. Jadi nggak pernah round trip. Jadi kalau kita pergi ke satu destinasi, it's a journey. Kita nggak akan balik ke tempat kita berasal. Jadi kita siap-siapkan ini kan perjalanan kita kan. Mulai dari lahir, sekolah, berkarya, baik itu di dunia usaha, sampai kita nanti lansia, dan sampai kita mengakhiri kehidupan ini, itu semuanya jalannya seperti ini. Kita nggak pernah balik lagi gitu. Jadi waktu saya selesai di pemerintahan, saya bilang sama anak-anak muda yang menjalankan ya, CEO dan lain sebagainya, bahwa saya tidak akan balik lagi mengambil tugas-tugas yang kalian telah jalankan dengan baik, tapi saya bisa membantu, memberikan advice, dan memberikan masukan-masukan, arahan-arahan, tapi day to day executions kalianlah yang menjalankannya. Dan saya bisa lebih fokus kepada investasi-investasi yang lebih memberikan dampak ya, memberikan impact selain lapangan kerja. Saya juga melihat ada investasi di ekonomi hijau yang sekarang lagi berkembang, investasi di bidang teknologi maupun juga di bidang digitalisasi maupun juga AI dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan semangat itu, memang saya balik ke dunia usaha, tapi saya tidak akan memberikan nanti kepusingan tersendiri bagi para teman-teman yang sudah 10 tahun ini menjalankan usahanya. I see. Pak, tapi bagaimana cara Bapak mengelola uang segitu banyaknya, Pak? Apakah nggak bingung atau gimana? Strateginya gimana, Pak? Strateginya simple banget, bahwa kalau kita membangun kepercayaan, trust, amanah, itu kita nggak perlu mencari uang, tapi justru uang yang mencari kita. Jadi itu yang saya bangun. Saya juga mengedepankan 3D ini. Apa itu, Pak? Pertama, kalau mengelola uang mesti disiplin. D pertama itu disiplin. Kita mesti betul-betul disiplin, tahu when to enter, when to exit. Walaupun kita nggak pernah time the market, tapi kita disiplin dalam menjaga matriks-matriks keuangan daripada investasi kita. Dan saya old school nih. D yang kedua itu diversifikasi. Saya nggak pernah go all in ke satu portfolio tanpa ada diversifikasinya. Jadi saya percaya bahwa value add yang bisa saya berikan adalah bisa mendiversifikasi daripada investasi, sehingga track record yang lama yang pernah saya bangun juga itu punya satu semangat diversifikasi yang jelas, sehingga kalau siklus dari ekonomi itu bergerak, kita tetap bisa bertumbuh. I see. Dan dia yang ketiga yang paling penting, sebetulnya yang pertama mestinya sih. Apa, Pak? Doa. Oke. Karena ya akhirnya kita bisa berencana, tapi yang di atasnya akan menentukan. Pak, ini kita ngomong-ngomong tentang investasi nih, Pak ya. Investasi apa yang harus dilakukan oleh anak muda zaman sekarang supaya mereka itu bisa jadi kaya di 10 tahun ke depan, Pak? Mungkin bukan kaya ya, tapi bermakna. Jadi anak muda mesti lihat ada 2 tren yang luar biasa kencang, yaitu tren teknologi
dan tren sustainability. Jadi kalau kita bicara teknologi itu ada AI, ada di digital, ada juga di machine learning, ada robotics, quantum sekarang udah mulai masuk. Kalau kita fokus di 3P, apa itu? People, product, dan profitability, itu anak-anak muda pasti akan memiliki makna, sense of purpose ke depannya. Jadi kalau kita udah punya makna pasti kita kaya. Kalau kita kaya belum tentu punya makna. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sustainability. Dan saya menyebutnya ekonomi hijau ya, green economy. Karena ekonomi hijau ini penting banget dalam menjaga 3P kita tadi. Selain people, product, dan profitability, tapi P3 yang berikutnya adalah people, planet, dan prosperity. Jadi menurut saya bahwa 10 tahun ke depan ini zamannya anak-anak muda. Mau itu ekonomi kreatif, AI, aplikasi, sampai juga penggerak ekonomi. Ini anak-anak muda lah yang akan mengambil peluangnya untuk menjadi pemenang. Pak, sebagai investor nih, kan pasti Bapak bisa melihat banyak sekali peluang-peluang ya. Apalagi tadi sudah mengelola AUM yang segitu besarnya. Bagaimana caranya untuk menentukan bahwa bisnis ini nih oke banget nih. Kriteria bisnis yang bagus sama enggak itu gimana Pak cara menentukannya? Saya selalu melihatnya dari sisi fundamental ya. Jadi saya nggak pernah ikut-ikut dari segi, ini lagi tren nih, lagi hot nih, yuk kita nyemplung. Tapi kita membangun tesis dulu, itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun hanya membentuk tesis bahwa kita mau invest. Jadi namanya thematic investments. Jadi investment kita selalu punya tema. Yang kedua, jauh sebelum menentukan investasi, kita cari orangnya, people. Karena saya nyari perusahaan itu jauh lebih mudah daripada nyari orang yang akan menjalankan usahanya. Jadi people yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya setelah kita pastikan temanya, kita pastikan orangnya, dan yang terakhir adalah pastikan kita bisa melakukan eksekusi dengan konsep think small and act now. Jadi saya daripada kita nyari yang besar tapi terus nggak nyampe-nyampe, mulai aja dari yang paling kecil dulu. Tapi kita mulai dari sekarang. Jadi kita bisa build dan selama dalam perjalanannya kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di tema dan sektor tersebut. Jadi kecil-kecil aja tapi konsisten. Karena yang kecil-kecil dan konsisten kita menyebutnya istiqomah, itu bisa akan menghadirkan game changing investment strategy. Jadi saya yakin dengan kemampuan digital yang sekarang kita bisa monetize skill kita. Nah hari ini saya senang banget nih karena konten kreator katanya banyak belajar di sini ya. Iya Pak. Bahwa konten-konten kreator kita ini kalau punya semangat yang sama, ekonomi kreatif kita kan udah 3 besar dunia nih sekarang. Ini ekonomi kreatif kita cuman dari segi persentase kontribusi kepada GDP kita hanya kalah dari Amerika dan Korea. Jadi entrepreneur inilah yang akan menggerakkan ekonomi kita. Mereka ini bukan pencari kerja, mereka justru menciptakan lapangan kerja. Jadi disitulah menurut saya yang kita harus fokus di 5 sampai 10 tahun ke depan. Pak, itu kan tadi ada fundamentalnya dulu ya yang Bapak bilang itu. Kira-kira fundamental apa yang dilihat oleh Pak Sandi bahwa kalau dia sudah memenuhi kriteria ini bisnis ini bagus gitu? Paling pertama kan manusia ya, people-nya ya, bahwa dia punya track record, dia punya yang selalu saya bilang sebagai integrity, dia punya passion and drive, dan dia punya juga passion, drive, and energy, dia punya juga intellectuality. Jadi 3 hal pertama. Nah subsektor yang kita mau masuk itu adalah subsektor di mana Indonesia punya 2. Comparative dan competitive advantage. Nah, karena kita populasinya besar, yang punya competitive dan comparative itu relatif sedikit. Dulu kita percaya bahwa competitiveness kita itu karena kita punya sumber daya alam. Salah besar gitu loh. Saya juga ikut-ikutan salah waktu itu. Karena ternyata competitiveness kita itu kita harusnya fokus di nilai tambah. Nah, ini yang baru dilakukan belakangan ini mulai ada downstreaming, hilirisasi, itu akhirnya sumber daya alam kita bisa memiliki nilai tambah. Nah itu fundamentalnya, ada dulu. Makanya saya bilang ada 2,
yaitu bidang teknologi dan sustainability, bidang green economy, dan juga yang ke depan adalah teknologi tinggi. Oke, Pak. Tapi kalau kita mau ngomong realistis ya, ekonomi sekarang kan lagi seret banget di mana-mana. Saya ngobrol sama teman-teman semua, katanya, aduh PHK di mana-mana. News ini belakangan semua di sosmed PHK dan itu massal sekali Pak. Yang di PHK banyak banget orang. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mungkin yang nonton ini sekarang Pak untuk mendapatkan income tambahan ataupun maybe passive income atau apapun itulah yang sekiranya bisa membantu mereka untuk mencapai financial freedomnya itu Pak? Saya baru dari sini nih wisuda dari sebuah sekolah di mana lulusannya itu 90% udah kerja. Saya bingung juga, rupanya sekarang edukasi itu merupakan bagian dari lifelong learning. Jadi konsep kuliah 4 tahun, lulus dapat diploma, itu selesai. Karena dulu berpikirnya hanya seperti itu, kerja dan kerja sampai pensiun. Sekarang ini polanya itu sebagai lifelong learning, itu anak-anak muda mungkin setelah lulus atau sebelum lulus mereka dapat kesempatan magang dulu 2 tahun, 3 tahun. Mereka dapat ilmu, mereka dapat kesempatan praktek di lapangan, dan setelah itu mereka balik lagi sekolah, selesaikan. Tapi setelah lulus itu enggak lama lagi, 6-8 tahun mereka harus upskill, mereka harus reskill, dan mereka harus new skill. Karena banyak skill-skill yang baru. Bayangin aja, 6 tahun yang lalu gak ada tuh yang pernah dengar AI seperti sekarang ini. Mungkin ada beberapa yang udah menjalankan, tapi belum ada. 4 tahun yang lalu gak ada yang bicarain perusahaan Nvidia. Ini perusahaan pertama yang nembus kapitalisasi pasar 5 triliun US dollar. Berarti hampir 5 kali lipat dari ekonomi kita. Ini hanya dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Berarti kemampuan kita untuk menyerap itu sudah usang kalau 5 tahun kita sudah keluar dari proses learning. Jadi selain learning itu setiap hari, kita harus retool, kita harus reskill, kita harus relearn itu setiap 5 tahun. Jadi pertanyaan pertama, memang ekonomi masih seret. Kalau lagi seret ngapain sih? Ya kita invest di diri kita dulu sendiri. Banyak yang bilang, malah saya ngomong kemarin sama rektor dari Northeastern University. Dia tanya, anak-anak kamu lagi ngapain? Oh lagi kerja di Amerika. Penting banget katanya. Get them to have a certifications for AI. Dia bilang karena kalau enggak, they will no longer be relevant. Jadi kalau lagi seret ekonomi, nyari kerja susah, ya invest dulu di diri sendiri. Itu paling penting. Setuju banget sih Pak. Yang kedua, cari aja yang ngolep sama teman-teman, sama rekan-rekan freelancing. Terus ya buka networking lah. Karena belum tentu kita kalau terus ngirim CV, ya ekonomi lagi begini, ya belum tentu hasilnya akan maksimal sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita terus mencoba membangun networking dengan niatnya silaturahim, siapa tahu terbuka peluang dan yang nggak pernah terpikirkan. Dan terakhir menurut saya di era gotong royong dan ke depan ini nggak perlu kita pungkiri bahwa nyari kerja itu kan bagian daripada kita beribadah ya, karena kan kerja itu adalah ibadah juga. Jadi nggak perlu kita langsung pikirkan posisinya, uangnya, tapi yang penting bergulir aja gitu. Jadi kalau kita benerin niatnya, kita niatkan ini sebagai ibadah kita, namu aja tuh. Banyak teman-teman saya yang tiba-tiba lagi susah ekonominya, dia udah dapat peluang, ada yang jadi wirausaha, ada juga yang dapat lapangan kerja. Tapi itu adalah sifat-sifat growth mindset yang walaupun ekonomi seret seperti ini, mereka tetap bisa mencari peluang bagi dirinya sendiri. Itu saya sangat setuju sih Pak. Karena balik lagi kalau misalnya orang seret tapi hanya mengeluh, menyalahkan pemerintah, dan dia sendiri gak mau berusaha untuk upgrade skillnya sampai dia yang dicari oleh orang misalnya, ya sampai kapanpun dia akan stuck di situ sih. Iya, dan kasihan pemerintah.
jangan disalahin. Disalahin terus ya. Kasihan pemerintah. Saya pernah di pemerintahan soalnya. Saya tahu skopnya tuh limited. Pemerintah itu kalau dari segi ekonomi mungkin dari kebijakan dan lain sebagainya far reaching, tapi kalau sebagian dari penciptaan lapangan kerja mereka akan sangat mengandalkan dunia usaha. Karena dunia usaha itu yang menciptakan lebih dari 90% lapangan kerja kita. Oke Pak, ini saya penasaran ya. Ini kan kalau kita berkaca dari US ya Pak, itu kan kebanyakan mereka tuh mengandalkan perusahaan-perusahaan swasta sebenarnya. Yang mereka gedein banget, jadi BUMN-nya itu sedikit sebenarnya Pak. Supaya kan kalau swasta itu kan hampir nggak ada BUMN-nya. Iya, dia benar-benar nge-push di swasta supaya apa? Swasta kan kalau punya profit dikembangin lagi, jadi makin bagus. Nah sedangkan di Indonesia kan ini merah terus nih Pak BUMN-nya kan. Yang dimana kemarin katanya Pak Prabowo udah mau di-cut tuh banyak banget BUMN. Setuju banget. Itu kayaknya sangat bagus ya Pak ya untuk setuju banget. Kebijakan. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan oleh dunia usaha, oleh sektor privat, itu layaknya harusnya diberikan kepada dunia usaha. Itu dia. Nah, saya memiliki pandangan waktu itu sama Pak Prabowo juga di 2019 bahwa BUMN itu harus sehat dan harus memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan pasal 33 bahwa ini kan miliknya rakyat, ya harus memberikan kontribusi terbesar juga kepada rakyat. Iya, iya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan itu dikelola dengan baik, iya, peluangnya ada kok. Mereka harus bisa memberikan kontribusi yang besar. Nah yang merah-merah itu ya selayaknya harusnya ditutup. Harus ditutup dan diberikan kepada ahlinya untuk bisa menjadikan biru dan menjadi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi, bukannya perusahaan-perusahaan yang mereduksi kontribusi dari. Nah sekarang ada Danantara nih. Kebetulan partner saya yang membidangi di Danantara ini dia punya pemikiran yang sama bahwa sama Pak Prabowo juga kalau misalnya BUMN ya perusahaan SOE itu ya harus yang berkontribusi. Oke Pak, saya penasaran dengan pembagian investasi portofolionya Pak Sandi nih sekarang. Untuk sekarang Pak Sandi investnya di berapa bidang nih Pak? Apakah termasuk kripto dan AI juga? Saya ini kan menyusut nih waktu di pemerintahan. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa. Saya 1 tahun ini udah bisa membangun lagi portfolio saya dan kalau masih sangat konservatif sih Sam. Mungkin di valuasi sekarang saya ada di sekitar 40% equity gitu. Sisanya ada di fixed income di pasar uang. Ada juga mulai masuk sedikit-sedikit di direct crypto, ada juga di direct investments, new energy, AI udah ada masuk mulai sedikit-sedikit di sana. Tapi itu saya batasin sekitar 20-an%. Setelah itu saya juga mengelola sekarang kan perusahaan-perusahaan yang lebih saya dorong ke arah impact. Jadi green economy, AI itu akhirnya tujuannya dampaknya apa sih? Saya ingin perusahaan-perusahaan ini langsung bisa berkontribusi untuk penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Karena target Indonesia Emas itu 2045 loh, tinggal 20 tahun lalu. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ini gak akan dicapai kalau kita begini-begini aja. Kita harus invest in our future dan kita pastikan Indonesia itu nyampe di 2045 menjadi negara maju. Karena kalau kita telat aja 5 tahun, 2030 itu momentum hilang, kita akhirnya keburu tua sebelum kaya. Jadi itu yang saya sangat khawatir dan saya lihat perannya justru banyak di private sectors. Dan kalian semualah yang menjadi lokomotif dari penciptaan peningkatan GDP, growth, 6-8% itu ya pemerintah bisa kasih targetnya, tapi yang akhirnya mengeksekusi ya anak-anak muda yang ada di dunia usaha. Pak, ini saya dulu ya, mungkin kita ngomongnya 2-3 tahun yang lalu, saya punya pemikiran bahwa sebagai anak muda ini harus cepat kaya, yang serakah-serakah gitu lah Pak, masih muda kan. Jadi akhirnya saya apa? Saya all in ke misalnya kripto-kripto yang meme dan lain-lain dan berharap dia naik sampai 1000 kali dan lain-lain, dan ujung-ujungnya semua itu lebih banyak ruginya sebenarnya. Dan sekarang saya lebih mainnya di konservatif juga nih Pak akhirnya. Berpikir kayak aduh daripada duit yang saya kumpulin ini susah-susah hilang dengan sangat mudah ketika investasi ke sesuatu yang bersifat spekulasi. Jadi saya benar-benar sekarang all in-nya di bisnis.
Jadi saya investnya ke bisnis-bisnis. Dan pemikiran saya Pak untuk sekarang adalah selama bisnis saya ini bisa ngasih return yang lebih tinggi daripada investasi itu. Karena kan investasi kalau kita ngomong return misalnya di pasar uang, di pasar modal atau misalnya di kripto itu kan 20-30% udah besar banget kan Pak. Selama bisnis saya ini bisa ngasih return lebih tinggi daripada itu, menurut saya akan tetap di bisnis dulu diputer-puter-puter, baru ketika bisnis saya udah gak bisa ngasih return yang lebih daripada di pasar modal atau di kripto, baru saya masuk ke sana. Menurut Pak Sandi, pandangan saya terhadap ini gimana Pak? Benar banget. Karena bisnis kalau kita kelola sendiri, kan saya pengalaman. Iya. Itu bisa generate di atas 25%. Rata-rata. Oke. Kalau kita kelola dengan profesional, karena market kita kan bertumbuh. Iya. Gampang ngitungnya. Kalau kita bertumbuh 5%, jika kita ada di sektor yang tepat, maka 5-6 kali lipat lah pertumbuhan di usaha kita. Itu rumusnya gitu. Dari segi turnover. Jadi kalau kita punya bisnis sendiri, itu yang memang yang paling memungkinkan untuk kita mendapatkan return seperti itu. Begitu kita kelola di portfolio, maka returnnya itu setengahnya langsung. Jadi kita kalau ini 25-30, kalau kita mengelola portfolio single mungkin in a single year itu kita bisa dapat 15% aja udah bagus banget gitu loh. Iya. Termasuk kripto. Karena kan ada yang naik banget, tapi juga kalau kita lihat memang ada siklusnya gitu loh. Nah, saya selalu bilang bahwa anak muda itu karena punya peluang dan punya advantage dibandingkan kita, yaitu you guys are young dan punya energi yang lebih besar dan punya kemampuan digital sebagai digital native, itu memang harus menggerakkan dan punya bisnis sendiri. Nah, kalau misalnya orang ini kan di zaman sekarang banyak sekali orang yang cuma punya uang 1-10 juta dari rekeningnya, Pak. Terus tiba-tiba dia kayak mau invest deh, mau yang cepet kaya deh gitu. Gimana Pak tanggapannya terhadap orang kayak gini? Pertama, there is no instant cuan. Jadi instant gratification itu it's an illusion. Yang ada adalah creating sustainable idea, sustainable entity. Karena tidak ada yang bisa kita capai jika kita hanya berpikir cuan dalam waktu yang sangat singkat. Nggak ada itu. Seandainya bisa itu mungkin dari 10, 1 lah gitu. Kira-kira 1 dari 10 gitu. Tapi rata-rata 6-8 keberlanjutan dalam usaha kita itu adalah dalam perjuangan. Saya nyampe begini setelah 15-20 tahun misalnya. Di 5 tahun pertama struggling. Baru di 5 tahun kedua agak stabil. Return terbaik saya itu di 5 tahun ketiga. Jadi itu 15 tahun. Jadi if you have 1 million, invest in yourself. Ikut kursus Samuel Chris. Siapa? If you have 1 million. Iya. Tapi if you have 10 million, maybe 20, bagi 3. Bagi 3. Ini selalu all in 3 parts. Pertama adalah 50% itu skill dan networking. Jadi invest in your skills. Setelah lulus Cfluencers dan Mega Hook udah dibaca, Mega Creator udah dibaca, bangun network itu dengan your 50%. 30% itu instrumen yang stable. Karena ini your holding for last resort. Dana darurat ya? Dana darurat. Jadi taruh di reksadana, taruh di pasar uang, taruh di reksadana saham yang dikelola oleh manajer-manajer yang amanah. Jangan yang goreng-gorengan. Fokus aja kalau di dalam negeri, di perusahaan-perusahaan yang memang memiliki kinerja baik. Kita bisa sebutkan beberapa lah yang besar-besar. Nah 20%-nya ini baru kita bangun bisnis. Bisa untuk bangun bisnis sendiri, bisa side hustle, bisa jualan online, bisa setup F&B sama teman-teman. Ini yang 20% jangan lupa. Yang bakal menjadi 200-300% return ini yang 20%. Kan ini resiko yang paling gede. Jadi dibantu dari 50% peningkatan skill dan network, your 20%
allocations dari segi portfolio ini yang akan menghasilkan return terbanyak. Ya, saya pernah ngomong gini juga Pak ke penonton saya. Saya bilang momen terburuk bangun bisnis itu adalah ketika kamu lagi butuh uang. Karena segala cara akan dihalalkan Pak. Karena kan lagi butuh uang nih. Terburuk itu. Terburuk itu Pak. Terburuk. Bahkan mau bangun bisnis kan butuh modal nih. Kalau dia nggak punya modal, gimana cara mau bangun bisnis? Berarti kalau produknya jelek dia nggak peduli. Pokoknya dapat duit dulu. Itu kan kacau. Rule number 1, always raise money when you don't need it. Wow. Jadi kalau kita mau fundraise itu pas kita nggak perlu. Yep. Karena kalau kita perlu rusak bro. Iya sangat rusak. Kasihan investornya Pak ya. Kasihan diri lu sendiri karena nanti lu nggak bakal bisa dipercaya. Hmm. Pastikan we're raising money itu pas kita nggak perlu uang. Jadi kita juga nggak terburu-buru, terus kita nggak menghalalkan segala cara, terus menjanjikan yang hayalan di atas awan dan lain sebagainya. Jadi rule number 1, always raise money when you don't need it. Wow, oke. Dan itu selalu saya pegang. Jadi misalnya nih saya perlu duit 18 bulan dari sekarang untuk perusahaan saya. Yep. Kita nyari duitnya itu dari sekarang karena belum perlu. Dan bisnis modelnya ini masih bisa berubah-ubah. Jadi belum komit gitu loh. Nah nyampe ke sana kita udah punya uangnya sehingga nanti pas saatnya kita butuhkan kita nggak perlu cari-cari lagi. Pak Sandi ini punya mentor nggak Pak? Karena kan pasti Pak Sandi sekarang mau mentori banyak sekali orang nih. Saya punya mentor, ini banyak saya sampaikan tuh Pak almarhum William Surajaya. Okay. Beliaulah yang mendidik kami semua, saya dari keluarga besar Astra kan. Yeah. Bahwa your business, yourself should be an asset to the nation. Jadi kita harus jadi aset bangsa gitu. Kan Pak William itu mendirikan perusahaannya tahun 50-an gitu. Dia namain hanya dari humble beginning gitu, hanya bertiga kalau nggak salah. Dia itu namain Astra International. Jadi padahal perusahaannya jangankan internasional, nasional aja belum gitu. Masih sangat lokal gitu. Tapi dia punya visi internasional. Visi kedua dia harus berdharma bakti untuk bangsa dan negara. Jadi itu sampai detik ini saya terinspirasi dan saya masih baca bukunya. Saya masih terngiang-ngiang apa yang dia sampaikan langsung kepada saya maupun saya baca melalui beberapa tulisan. Berarti mentor itu punya pengaruh yang sangat besar ya Pak? Super. Jadi ini buat anak-anak muda yang mulai usaha. Pick your mentor. Dan kadang-kadang kita kan nggak bisa accessible ke mentor kita. Nah itu dia Pak. Gimana tuh Pak caranya untuk dapat mentor? Sekarang gampang, ada social media. Dulu saya mesti nunggu Pak William tiap Sabtu. Dulu tiap Sabtu. Sabtu siang itu dia datang ke kantor lebih nyantai. Terus dia makan siang. Biasanya yang datang itu dia ajak makan siang semua. Kita dengerin. Kita dengerin dia. Kita catat. Kita melihat interaksi dia langsung sama para investor-investor, sama mantan-mantan anak buah dia. Pick a mentor. Dan sekarang jauh lebih mudah karena ada social media. Oke, Pak, ini kita ngomong tentang pebisnis tadi kan yang baik-baiknya aja nih Pak. Saya mau ini podcast lebih realistis lagi. Apa sih maksudnya kesulitan atau fakta pahit tentang pebisnis yang mungkin banyak sekali orang yang masih belum tahu Pak? Fakta pahit? Dari 2-3 bisnis yang super sukses, mungkin ada 2-3 bisnis yang super gagal. Wow. Jadi kegagalan itu equally sama dengan kesuksesan. Malah ada yang bilang kegagalan adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Itu hard fact dan kita mesti terima. Dan kalau kita karena gagal dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru gagal biasanya. Kalau kita quit sebelum kita sukses, karena gagalnya itu bisa gagal 7 kali gitu, baru sukses. Yeah. Tapi kalau kita quit di percobaan ke-5 atau percobaan ke-6, you will never reach the state of success. Contohnya banyak banget. Mulai dari Steve Jobs sampai ke KFC. Itu semua ratusan mungkin ribuan kali mereka gagal. Dan mereka akhirnya berhasil sukses setelah mereka melampaui fase kegagalan tersebut. Ini yang pernah saya bilang juga ke follower saya Pak. Saya bilang pemenang itu sebenarnya adalah orang yang selalu gagal tapi mau coba sekali lagi. Jadi bukan masalah koneksi, masalah hoki atau apa. Tapi gara-gara dia coba sekali lagi akhirnya dia bisa menjadi the winner gitu. Koneksi hoki penting. Dan hoki itu saya selalu bilang keberuntungan itu sama saat peluang datang dan kita siap. Oke. Banyak peluang datang kita gak siap. Oke. Dan tentunya ya kembali lagi kalau melihat daripada ya kita percaya sama yang di atas. Bahwa jika kita berjuang keras, berikhtiar, maka takdir yang akan menghampiri kita. Itu selalu rumusnya seperti itu. Aku lanjut lagi Pak ya. Ini makin seru nih. Pak, ini kita lihat dari US ya.
aku tuh sempat ngobrol sama beberapa teman saya yang masih di US sampai saat ini, dan kata mereka sekarang di US itu untuk memilih karyawan itu skill nomor satunya harus menguasai AI. Jadi bahkan di requirements-nya itu apapun pekerjaanmu sekarang, bisa nggak dengan job yang kamu mau masuk ini di bidang itu, bisa nggak kamu sambungin ke AI? Sepenting itu sebenarnya AI sekarang, Pak. Nah, kalau kita melihat dari Indonesia, Pak, sekarang apa kira-kira satu skill yang, atau beberapa skill boleh, Pak, yang perlu disiapkan oleh teman-teman semua ini supaya meningkatkan peluangnya dia untuk keterima kerja di zaman sekarang, Pak? Ada 3 hal yang AI nggak bisa lakukan dan akan memakan waktu lama untuk AI bisa mengalahkan manusia. Pertama, creativity. Sekarang ini nyari kerja, mereka cari sertifikat AI. What type of AI yang kalian miliki sebelum kami rekrut? Jadi skill AI itu penting. Tapi creativity, nggak bisa ya. It belongs to you. Betul. Yang kedua, integrity. Integrity itu adanya tuh di kolbu manusia. Sebaik-baiknya AI itu quality dan integrity-nya itu pasti tergantung input yang diberikan oleh data manusia dan lain sebagainya. Yang ketiga, jadi identity, creativity dan integrity itu harus dibungkus dengan visi. Visi juga AI nggak ada tuh. Ada satu AI yang tiba-tiba saya memiliki visi mendirikan. Betul. Coba AI bisa nggak mendiriin The Samo Crash Show? Nggak bisa kan? Butuh Sam untuk mewujudkan ini gitu loh. AI akan membantu. Skripnya, pertanyaannya, kelengkapannya. Tapi at the end of the day it's you. Saya pernah nyoba AI sudah bikin pantun gitu. Nggak akan bisa dia. Yang cepat, yang kontekstual pantunnya itu, misalnya kayak ciptakan pantun mengenai The Samuel Crash Show. AI pasti akan panjang gitu loh. Tapi kalau saya bisa langsung bilang bahwa di Serpong kita kumpul-kumpul. Cakep. Sam, I love you full. Itu nggak bisa AI bro. Nggak bisa AI. Nah jadi manusia itu pasti akan bisa mengadopsi AI selama dia bisa semangat belajar dan dia bisa bekerja sama dan dia bisa berkolaborasi bersama untuk membangun keunggulan. Jadi karakter manusia will always beat the AI capability. Jadi yang bilang bahwa dalam 5 tahun ke depan AI akan menghapus seluruh pekerjaan manusia? Benar, akan menghapus sekitar 23 sampai di Indonesia 23 sampai 26 juta. Tapi akan meng-create antara 46 sampai 54 juta lapangan kerja baru bagi yang punya AI skills. Berarti lebih positif sebenarnya AI ya kalau kita bisa manfaatkan ya Pak ya. Benar, dan Indonesia ini yang selama ini kan bilang, aduh Indonesia ini productivity-nya low, aduh, dan kita negara termalas gitu, negara yang jalannya paling sedikit gitu. Ini dengan AI kita tiba-tiba jadi sangat produktif. Saya banyak cerita lah tentang adoption dari AI. Emak-emak misalnya sekarang bisa jualan lebih tinggi. Ada staff saya yang selama ini nggak bisa berbahasa Inggris, tiba-tiba udah jago banget bahasa Inggrisnya bro. Ngobrol sama AI setiap hari? Bukan, dia latihan sama AI, tapi dia bisa jawab email-email dari partner-partner saya dari luar negeri pakai sampai kaget-kaget. Gile ini orang. Bukan hanya tahu bahasa Inggris, bisa ngerti structure investment, bisa segala macam. Semua dari AI gitu. Asal jangan dia langsung ditemuin sama orang yang nanti begitu dia ngomong berdua dia dia lari pasti ke toilet pegang ininya tuh. Dia pasti. Tapi kalau selama ini berhubungannya melalui online ya dia bisa karena udah ada AI. Make sense banget sih. Kalau personal branding Pak, apakah sepenting itu di era sekarang? Oh ini yang saya perlu belajar sama bro. Personal branding ini I think saya yang paling pertama tuh. Bahwa saya melihat itu politik pada waktu itu. Sebetulnya saya ngelihatnya ya, ini flashback ya. Kalau kita di investment kan kita lihatnya fast moving consumer goods. Jadi ada beberapa brand yang super banget pada waktu itu. Maybe you're too young, tapi I'll test you. Do you know this brand? Saya nggak usah nyebutin brandnya ya. Saya nyebutin ciri-cirinya. Enggak ciri-cirinya. Terlalu gampang nggak ciri-cirinya. Tapi nadanya daripada sebuah brand ini. Na. Iya betul. Indomie. Nah, gue nggak bisa kasih tahu. Brand itu udah nyangkut gitu. Atau orang pintar minum tolak angin. Betul. 1000% benar. Padahal this is old brand. Atau malah lebih old lagi. Kita dulu tahu yang WC. Aduh gimana ya ngomongnya? Bablas anginnya. Nah itu juga nempel gitu. Itu antangin. Nah saya ngeliat gila. Terus saya ngeliat aplikasinya ke semua. Bukan hanya di bisnis.
Tapi di dunia akademik, di misalnya kuliah, BSI aja. Dulu top banget itu loh. Saking, jadi brandingnya itu dapat gitu loh. Kalau mau kuliah ya di BSI aja gitu. Padahal bukan Universitas Indonesia, bukan apa-apa gitu loh. Tapi dia dapat branding itu. Saya lihat waktu itu kan 2012 awal tuh Pak Jokowi baru naik kan. Brandingnya dia itu kerja gitu loh. Jadi orang kerja gitu. Dulu kan pejabat itu kita nggak asosiasiin sama kerja kan. Jadi dia datang digorong-gorong. Dia wah pokoknya belusukan kemana-mana, kerja gitu. Nyampur juga di politik branding. Dan akhirnya seperti kita ketahui sekarang semua dapat branding. Kalau Pak Prabowo apa brandingnya? Gak gampang menyerah. Satu. Nasionalis. Apalagi? Punya semangat juang yang tinggi. Waktu kampanye kemarin branding yang paling kuat apa? Itu. Oke gas. Nah itu. Ya, joget-jogetnya juga. Gemoy. Iya gemoy. Dulu waktu saya kampanye di 2016 di DKI, branding yang paling kuat yang nempel sampai sekarang padahal saya nggak pernah promosiin itu ini. Oke. Itu branding juga gitu. Jadi ternyata translate ke semuanya gitu loh. Jadi for you saya selalu bilang your name is your brand. Jadi you have to associate your brand with what you want to portray yourself to be. Jadi personal branding ini bukan narsis. Jadi orang bilang kan wah lu setiap kali mesti ini enggak, kita kan mau memberikan dampak, mau memberikan kontribusi. Dan sosial media itu alat bukan tujuan. Jadi kalau dulu kan kita lihat aduh view-nya dikit banget, aduh like-nya sedikit banget. Bukan. Tapi ini adalah konsistensi dalam kita memberikan inspirasi. Jadi saya selalu bilang ini bukan sekedar eksposisi, bukan hanya narsis gitu. Tapi ini strategis. Karena kita akan menjadikan media sosial ini sebagai value amplifier kita. Nah kalau kita semakin banyak orang-orang positif seperti Bro Sam ini di dunia. Makasih Pak. Ini kan berarti kan the balance is tipping. Bahwa lebih banyak lagi orang yang positif untuk berpikir memberikan kontribusi yang optimis kepada bangsa ini. Pak, saya penasaran Pak. Ada nggak satu hal atau beberapa hal yang buat Pak Sandi itu kadang mikir sampai malam, kadang buat sampai susah tidur akhir-akhir ini Pak? Selain daripada ngeliatin politik negeri ini. Dan tingkah pola dari Trump, yang saya agak concern itu ekonomi ini kan kita masih bertumbuh ya alhamdulillah 5%. Tapi lapangan kerja yang tersedia itu semakin, walaupun pengangguran kita berkurang, tapi sektor informal itu bertumbuh dan akhirnya kelas menengah kita tergerus. Gitu Pak? Iya, karena yang tadinya mendapatkan lapangan kerja dari sektor formal bergerak ke sektor informal. Jadi ini yang bikin saya mikirin gimana ya caranya bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, salah satu sektor yang paling bisa menyerap lapangan kerja itu ekonomi kreatif, pariwisata. Juga kalau kita lihat sektor manufacturing itu penting seperti China, tapi saya melihatnya ke depan ini udahlah kita berikan kesempatan untuk kolaborasi sehingga lapangan kerja yang berkualitas itu, bonus demografi ini terserap oleh new economy. New economy itu bisa green economy, bisa teknologi tinggi. Dan saya juga lihat anak-anak muda ini harus dipastikan mereka nggak apatis gitu loh. Harus mereka menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Jadi itu sesekali yang menjadi pikiran saya, dan ini saya tetap optimis bahwa kita akan nyampe ke tujuan kita jika kita semua bersatu dan berkolaborasi. Berarti Bapak masih percaya Indonesia Emas 2045? Sangat percaya. Sangat percaya. Selama dalam 5 tahun ini kita lakukan perubahan yang fundamental. Dan kayak gimana tuh Pak contohnya Pak? Paling gampang, saya mungkin dikerucutkan lagi 3 ya. Untuk mencapai Indonesia Emas, menjadi developed nations dan lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap itu 3 pilar utama. 3 pilar utama. Pertama, invest in infrastructure. Udah jelas itu. Jadi kita ngeributin kan, ini bangun kereta cepat segala macam. Idenya udah benar. Tapi eksekusinya mungkin bisa lebih baik lagi ke depan. Membangun infrastruktur yang diperlukan. Mau itu jalan,
bukan hanya infrastruktur publik ya, tapi juga soft infrastructure, sekolah, rumah sakit. Itu membangun, kita harus perkuat. Jadi infrastructure is a must. Udah benar yang dilakukan presiden-presiden sebelumnya, fokus di infrastruktur, ini harus terus digenjot untuk bisa mencapai Indonesia Emas. Yang kedua adalah invest in your people, SDM. Nah ini yang dilakukan Pak Prabowo sekarang. Waktu Pak Jokowi sebelumnya, Pak SBY membangun infrastructure, Pak Prabowo tuh invest di people, di SDM-nya kan, dengan program-program yang dekat dengan rakyat. Jadi itu harus, tapi eksekusinya harus benar juga. Karena kalau tidak benar maka akan ada kebocoran, terus juga akan ada ketidakefisienan. Nah ini harus difokuskan bahwa invest in people itu nyampe, terutama di pendidikan dan kesehatan. Nah yang ketiga, ini yang kadang-kadang kita suka terlupa, invest in institutions. Jadi institusi itu kita harus perkuat, institusi-institusi yang menjaga kemajuan bangsa kita, institusi demokrasi, institusi ekonomi, institusi-institusi yang mengawal dari berbagai sektor di dalam kehidupan kita, anti korupsi itu penting banget, institusi yang membuat negeri kita ini lebih bersih, lebih, pers itu sangat kuat, kita harus kuatkan pers kita sehingga ya tidak lagi ada apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbungkam, tapi semua harus mendapatkan ruang. Nah ini yang menurut saya 3 hal yang harus kita kembangkan. Invest in infrastructure, invest in our people, SDM terutama, dan invest in institutions. Perkuat institusi kita. Oke, 3 itu Indonesia Emas 2045. Pak Purbaya ini lagi menjadi idola baru. Boy, Rockstar. Bangga banget saya, bangga. Karena kenal dekat. Super kenal sama dia. Iya, itu lagi menjadi idola baru, Pak. Semua kebijakannya lagi masuk di media-media semuanya. Ada nggak Pak satu kebijakan dari Pak Purbaya yang menurut Pak Sandi ini bagus banget dan harus terus dikembangkan? Waktu saya tugas di KEN, di Komite Ekonomi Nasional, di periode keduanya Pak SBY, Pak Purbaya yang banyak memberi masukan ke Komite Ekonomi Nasional waktu itu. Dan Pak Purbaya ini kan ngomongnya ceplas-ceplos ya, apa ada aja. Betul. Suka saya dengan stylenya Pak. Dulu kita bilang, dulu panggilannya kan Yudi kan. Jadi ada yang kasih tahu senior, Yud lu kacau lo ngomong gitu, nanti bisa repot kita. Ah gak apa-apa, biarin aja. Dia selalu kan gitu kan, biarin aja. Ini kan pendapatnya paling saya dipecat. Dia selalu ngomong gitu, paling saya dipecat. Tapi anyway, sekarang ini rupanya brandnya dia itu dapat banget gitu. Yes. Ceplas-ceplos apa adanya, terus dia nyampaikan apa yang menjadi pikirannya itu nyambung banget sama masyarakat. Dan saya sangat mendukung, sangat salut, terutama pemikirannya dia mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih meningkatkan transparansi, velocity of capital. Jadi dia tuh yang 200 triliun itu dia dorong ke perbankan itu untuk diberikan kepada para UMKM untuk penyerapan yang lebih baik, terus juga pertumbuhan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Itu udah benar banget menurut saya. Dan efisiensi fiskal itu penting banget karena saya kan pernah di pemerintahan, di 2 pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Itu benar banget bahwa dari anggaran kita 30% yang Pak Prabowo sempat sitir waktu dia berkampanye, 30% itu bocor, itu benar. Jadi saya ngalamin sendiri gitu. Biasanya penyerapan itu rendah, terus pas terakhir Oktober, November, Desember tinggi gitu loh. Nah itu pasti ada yang macam-macam tuh di penghujung itu. Penganggaran yang tidak tepat, perencanaan yang tidak kuat. Nah Pak Purbaya bilang oke, kalau gak diserap potong, itu udah bener banget menurut saya. Dan dia juga memberikan insentif ke UMKM dan energi hijau atau ekonomi hijau itu juga baik. Dan seperti yang saya lihat sekarang ya Pak Purbaya ini mungkin bisa jadi conduit gitu loh. Jadi bukan conduit ya, tapi conduit dari segi cara kita untuk mendumbing down pola-pola ekonomi yang susah dimengerti dulu ya ke bahasa-bahasa yang lebih dimengertiin oleh masyarakat gitu loh. Dan sekarang kan mulai diskursus apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, apa yang dana mengendap pemerintah daerah itu seperti apa. Dan buat saya angin segar sih Pak Purbaya ini. Dengan Purbaya Indonesia Jaya. Mantap. Pak, tapi
Apakah memang bisa bahwa korupsi di Indonesia ini benar-benar hilang, Pak? Bisa dong, kan kita bisa ngelihat negara tetangga kita, Singapura berhasil tuh ngilangin korupsi. Negara-negara lain juga berusaha. Hong Kong dulu gila. Hong Kong itu dulu ya pusatnya korupsi dunia tuh ada di Hong Kong. Bisa tuh 20-25 tahun dihilangkan, ya tentunya penuh dengan perjuangan dan penuh dengan tindakan tegas, dan Pak Prabowo udah melakukan ini sekarang ya. Langkah konkretnya apa sebenarnya Pak yang bisa dilakukan? Langkah konkret menurut saya ya apa yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah ini diperkuat. Oke. Jadi KPK diperkuat, kejaksaan diperkuat, kepolisian diperkuat. Terus kita di dunia usaha ini mestinya tarik garis lah. Sebetulnya kan 90% itu juga melibatkan dunia usaha ya. Right. Yang di dalam pemerintahan aja mungkin hanya 10-15%. Tapi korupsi yang besar itu kan di dunia usaha ya, kita juga tarik garis gitu loh. Enough is enough. Dan let's start from yourself. Itu yang menurut saya bisa kita lakukan. Dan SDM yang unggul dan produktif itu syaratnya juga korupsi hilang. Ekonomi yang terbuka, transparan dengan good governance itu juga syaratnya agar korupsi hilang. Dan pemerintahan yang transparan dan kolaboratif. Itu 3 pilar utama kita bisa bebas dari korupsi. Dan mencetak insan-insan yang trustworthy, yang amanah gitu loh. Bukan hanya pejabatnya ya, bukan hanya yang ada di pemerintahannya, tapi kita juga gitu. Kita juga nggak boleh mentolerir perilaku koruptif di masa depan. Pak Sandi dulu sempat bekerja dekat banget sama Pak Prabowo, ya. Bahkan sempat menjadi salah satu calon wakil presidennya Pak Prabowo juga. Ada nggak beberapa hal yang Pak Sandi belajar dari sosok Pak Prabowo ini yang mungkin belum pernah di-spill di publik? Oke, ini pertama kali ini informasi orang dalam nih Pak. Orang dalam. Saya belajar dari dia tentang 2 hal sih sebetulnya. Bahwa loyalitas kita kepada negara itu non-negotiable. Dia bilang your loyalty to your party ends when your loyalty to the country is being called. Wow. Jadi ini yang menjelaskan kenapa saya di penghujung pemerintahan sebelumnya itu kan kita semua 2019 ada yang menyebutnya belum beruntung, belum berhasil. Kita kan bermitra, tapi pas setelah saatnya selesai dari MK sudah mengambil keputusan Prabowo Sandi bukan dinyatakan sebagai pemenang. Kami berdua, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi saat itu yang menerima tawaran kita untuk membentuk sebuah unity government. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi 2 pihak berseteru, head to head, ribut banget pada saat itu. Wah, saya ingat 8-9 bulan saya keliling Indonesia. Tapi pas di ujungnya kita sepakat, yuk kita bergabung. Kenapa? Karena kita loyal bukan kepada parti, bukan kepada politik, tapi kepada negara kita. Wow. Itu saya belajar dari Pak Prabowo. Dia akhirnya menerima tugas sebagai Menteri Pertahanan, dan setelah istirahat saya ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua, perintah tertinggi itu dari Commander in Chief. Jadi pada saat itu kan 2 pimpinan saya di partai itu Pak Prabowo. Tapi pimpinan tertinggi kita semua itu kan Presiden. Ya. Jadi yang saya ingin spill di SAM kan waktu itu orang banyak tanya, kok saya meninggalkan Pak Prabowo, saya keluar dari Partai Gerindra dan lain sebagainya. Itu jelas saya menjalankan tugas. Tugas itu ya from the Commander in Chief yang paling tinggi, itu yang harus kita jalankan. Dan kita berdua sama-sama tahu bahwa kalau Commander in Chief sudah memberikan instruksi, ya harus diikutin. Kita harus lakukan dan kita harus eksekusi. Jadi instruksi kita eksekusi. Okay. Siap. Nah, itulah yang akhirnya kita memiliki konsekuensi politik tentunya. Dan saya melihat itu sebagai konsekuensi politik yang harus saya terima. Karena saya ada di dalam ekosistem pengambil kekuasaan dan kebijakan menuju Pilpres 2024 saat itu. Ini nggak pernah saya ngomongin sebelumnya, tapi di tempatnya Sam di sini saya bilang saya bangga jadi bagian itu. Karena saya berjuang waktu itu untuk Pak Prabowo menjadi presiden. Saya nggak memikirkan diri saya sendiri. Tapi begitu saya ditugaskan untuk tidak membersamai Pak Prabowo, itu yang saya jalankan. Dan akhirnya Pak Prabowo mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia untuk memimpin. Saya totalitas mendukung dia, tapi bukan dalam pemerintahan. Dari luar pemerintahan, dari dunia usaha. It's a sacrifice buat semua orang, tapi buat saya, it is blessing. Saya bisa ada di luar pemerintahan sekarang. Jadi itu yang sekarang dari the fact and the reality of life.
Banyak yang nyampaikan ini the miracle of life. Itu yang saya syukuri sampai sekarang. Apa goals di hidup Pak Sandi sekarang sih? Saya penasaran banget Pak. Semakin bermanfaat. Semakin Karena bermanfaat, saya melihat tugas saya sekarang di luar pemerintahan, di luar perpolitikan, ya pace yang saya ada sekarang saya ingin memberikan dampak dan kebermanfaatan yang lebih luas. Apakah ada peluang buat Pak Sandi kembali lagi ke politik? Per hari ini nggak ada. Kalau Per misalnya hari jadi presiden Pak, saya mendukung Pak. Pak Sandi jadi per hari ini karir politik saya sangat suram. Sudah stop berarti nggak akan balik. Per hari ini ya saya lebih melihat peluang saya ada di dunia usaha dan peluang saya di private sector, dan ya saya masih sangat beruntung dan bersyukur saya banyak dipercaya oleh para partner, oleh para pemodal. Saya masih sangat didukung oleh tim yang kuat. Jadi ini yang menjadi fokus saya sekarang. Pak, terima kasih banyak. Ini saya belajar banyak sekali dari Pak Sandi hari ini. Saya juga belajar. Saya mau ada pertanyaan nih. Iya, gimana Pak? Sam, saya mau minta masukan sekaligus memberikan tugas. Gimana Pak? Siap. Jadi saya kan mulai YouTube itu kan hampir 8 tahun yang lalu, mirip-mirip lah ya. Iya. 8 tahun yang lalu, dan saya udah nyampe berapa? 800-an ribu lah. Tapi nggak nyampe 1 juta. Sementara Sam udah nyampe di angka yang jauh lebih tinggi dari itu. Ya. Nah, apa saran dan masukan Sam ke saya dan ke tim saya nih yang sampai saat ini gagal untuk meningkatkan jumlah subscriber? Oke, Pak, sebenarnya kan jumlah angka subscriber itu tidak menentukan kesuksesan. Itu kayak gue aja bro. Tapi ini buat kita matriks sama kebanggaan. Kan? Oke, siap. Kalau gitu untuk mencapai 1 juta sisa 200.000 lagi ya Pak ya. Yeah. Pertama mungkin saran dari saya perbanyak shorts Pak. Shorts ya. Yes, jadi video-video pendek 1 menit diperbanyak, dan di setiap shortsnya harus butuh CTA Pak, call to action. Call to actionnya adalah jika kalian misalnya suka video-video seperti ini jangan lupa untuk follow. Jadi CTA-nya 1 aja, suruh follow. Begitupun di saya yang mesti ngomong. Ya. Oke. Atau kayak misalnya di podcast Pak, Bapak punya podcast gini kan. Ini saya belajar dari luar negeri ya, namanya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Dia itu kayak salah satu podcast terbesar di dunia saat ini, udah 14 juta subscriber, tapi topiknya heavy banget tentang finance, bisnis dan lain-lain. Dan sebelum dia mulai podcastnya, misalnya intro nih kan, highlights, sebelum mulai podcastnya, dia ada satu cuplikan semenit aja. Dia tunjukin data bahwa 99% orang yang menonton channel ini ternyata masih belum subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe dan udah nonton berkali-kali video ini, suka sama channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena entah kenapa ya Pak, even Mr. Beast yang udah nomor 1 YouTuber di dunia itu masih suruh subscribe Pak. Berarti memang manusia ini call to action. Mungkin manusia ini harus disuruh kali Pak dulu baru. Oh iya juga ya, ternyata belum subscribe, baru mungkin keinget akhirnya subscribe seperti itu. Oke, aku masukin. Siap, paling kalau banyakin shorts, CTA, satu lagi apa? Mungkin itu aja sih Pak. Paling 2 itu sama ya, dari isi kontennya memang harus di-upgrade supaya views-nya lebih banyak, CTA suruh follow, pasti naik followersnya. Oke, saya ketemu 1 tahun lagi ke sini. 2 tahun lagi, kita tiap 2 tahun. Tiap 2 tahun Pak. Tiap 2 tahun betul, lagi. 2027. Mudah-mudahan udah lebih 1 juta. Amin, pasti Pak, pasti. Pak, pertanyaan penutup dari saya Pak, kira-kira ada gak satu pertanyaan yang saya lupa tanyakan ke Pak Sandi selama podcast ini, dan kalau saya gak tanyakan pertanyaan ini, penonton jadi sedih Pak, ada gak? Tadi udah nanya my concern, tapi belum nanya apa yang what I'm grateful. Oke, itu bagus banget Pak, silakan Pak. Saya merasa sangat bersyukur bahwa Indonesia ini stabil. Indonesia ini damai. Memang kalau di sosial media, di netizen itu perang banget. Tapi saya keliling, kan saya ada di titik-titik terbawah di masyarakat. Saya turun, bicara sama UMKM, di level desa. Saya terus melakukan pemberdayaan nggak terlalu digembar-gemborin. Tapi saya terus tiap minggu itu 2-3 kegiatan yang saya ada di level terbawah. Itu semuanya mereka masih optimis untuk membangun Indonesia. Jadi itu saya bersyukur banget karena itu modal kita. Tapi saya udah melihat bahwa mereka mulai nggak sabar. Mereka mulai nggak sabar, mana nih? Walaupun mereka optimis, tapi rasa ingin lebih cepatnya itu ada. Jadi ini tugas kita, bukan hanya tugas pemerintah, ya, tugas kita semua yang ingin ngelihat Indonesia sukses untuk put action into words. Untuk cepat kita mengeksekusi, sehingga akhirnya nanti apa yang ditunggu-tunggu oleh mereka
baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, Ya. sesuai dengan janji-janji pendiri bangsa itu bisa mereka rasakan.